Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Loso Dwi senang sekali karena kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Loso Dwi mau ingatkan adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Bajunya harus rapi, sudah mandi itu harus ya, sama seperti kita berangkat ke gereja karena kita mau menghadap Tuhan. Nah adik-adik yang sekarang masih mikir tentang gamenya, tentang mau nonton film kartun atau mau ngerjakan PR yang belum selesai, ditunda dulu. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita sama-sama pujikan Bapa, aku datang padamu. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita pujikan pujian ini. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan.
Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami sehingga hari ini ya Tuhan kami bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kami mau memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang tuntun kami ya Bapa, Tuhan yang kuasai hati kami sehingga hati kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan. Pimpin kami ya Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose Dwi mau sapa sekali lagi. Biasanya kan kita punya tos ya sama-sama. Apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Lose Dwi yakin di rumah adik-adik pasti kondisinya oke. Karena kenapa? Karena ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Kita mau senantiasa ada di dalam Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita pasti berbuah. Kita pujikan sama-sama lagu ini. Yuk adik-adik kita semuanya bangkit berdiri. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta aku, Yesus cintaku, aku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah cinta sama kita, kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bentuk-bentuk kasih itu gimana ya? Ciri-ciri orang saling mengasihi. Oh, suka berantem loh, berantem kok mengasihi. Berantem tuh bukan bentuk kasih. Kasih itu sayang sama adik, sama siapa? Sama kakak, sama orang tua. Kita mau sama-sama nyanyikan KASIH.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay. Sekarang boleh duduk. Nah adik-adik, sekarang tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama lose kita pujikan pujian ini. Lingkupiku. Yang belum bisa lagunya, belajar ya. Kita mau pujikan lagu ini, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hai adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lose Tuti bisa kembali beribadah bersama dengan adik-adik. Lose percaya adik-adik sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sekarang duduknya yang manis. Berikan sikap yang paling baik buat Tuhan, karena sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, Lose Tuti yang memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami bisa kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh benar-benar serius di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang tokoh nabi kecil. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu lebih tepatnya, kita sudah sampai pada Nabi Habakuk. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari salah satu tokoh nabi, yaitu namanya Nabi Zefanya. Wah, namanya agak jarang terdengar ya, Zefanya. Tapi salah satu taman sekolah minggu kita ada yang namanya Zefanya. Nah, adik-adik,
Zefanya ini juga diutus Tuhan untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda itu bangsanya tidak takut akan Tuhan. Bangsanya nakal, tidak patuh dan juga menyembah berhala. Berhala itu apa sih? Patung. Patung buatan tangan manusia. Kesempatan kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengutus Nabi Zefanya untuk mengingatkan bangsa Yehuda. Adik-adik, kitab Zefanya itu merupakan kitab pendek juga di dalam Perjanjian Lama. Mungkin adik-adik sudah jarang ya buka kitab Zefanya. Coba deh buka Alkitab kalian di Zefanya. Zefanya pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Tapi kita tidak akan membaca dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga karena banyak sekali. Nah, Zefanya itu terbagi dalam 3 pasal. Lose akan jelaskan secara sederhana. Coba perhatikan di layar kaca adik-adik. Zefanya pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Coba perhatikan di layar adik-adik. Di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, Nabi Zefanya melukiskan, menggambarkan hukuman yang akan menimpa bangsa Yehuda karena dosa-dosanya kepada Allah. Hukuman yang akan menimpa bangsa Yehuda karena dosa-dosanya kepada Allah. Hukuman tersebut dikatakan sebagai hari Tuhan yang dahsyat. Adik-adik, kalian kan sudah pernah merasakan gempa ya? 3 kali ya, bulan lalu terjadi gempa. Rasanya gimana? Takut gak? Serem gak? Takut, Lose juga takut. Takut kalau kerobohan tembok. Takut kalau kita tidak selamat. Nah, hari Tuhan itu kurang lebih seperti itu. Gempa aja yang terjadi kemarin-kemarin aja sudah buat kita ngeri. Gimana ya kalau hari Tuhan yang dahsyat itu datang? Nabi Zefanya diutus Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Nah, sudah ada peringatan bahwa mereka akan menerima hukuman. Kalau menerima hukuman pasti ngeri ya, namanya hukuman tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Mari kita buka di dalam Zefanya 1 ayat yang kedua. Kalian bisa perhatikan ya di layarnya. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan, coba lagi perhatikan di layar kacanya ya. Aku akan menyapu bersih. Aku itu siapa? Aku itu Tuhan Allah. Menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi di pasal 1 di dalam kitab Zefanya ayat 1 sampai ayat yang ke-18 itu menceritakan, melukiskan bahwa akan ada hukuman kepada bangsa Yehuda karena dosa-dosanya kepada Tuhan. Di pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, ada 2 bagian. Yang pertama ayat yang ke pasal kedua ayat pertama sampai ayat ketiga menyatakan bahwa kasih Allah kepada umat manusia yaitu memberikan kesempatan untuk bertobat, dan orang-orang yang sudah setia kepada Allah tetap menjaga kesetiaan mereka. Adik-adik, meskipun Tuhan Allah akan menghukum, tapi ternyata ada kabar baik.
bahwa Tuhan Allah masih memberi kesempatan kepada bangsa Yehuda yang mau bertobat, yang mau kembali hidup taat kepada Allah. Jadi masih ada kesempatan. Wah, kalau kita diingatkan bahwa Tuhan akan menghukum kita, terus kita diberi kesempatan untuk bertobat, sikap kita gimana? Menerima enggak? Bersuka cita enggak? Harusnya bersuka cita. Dan juga Zefanya pun mengingatkan untuk orang-orang yang sudah percaya supaya mereka itu tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun hidup mereka ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Jadi jangan sampai mereka pun kena hukuman Tuhan. Nah, di bagian yang kedua, pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 menyatakan betapa dahsyatnya hukuman yang dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wah, betapa dahsyatnya hukuman orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lose tidak bisa menggambarkan bagaimana hukumannya. Apakah seperti gempa bumi yang bangunannya runtuh terus manusianya pada mati atau bagaimana? Lose tidak tahu. Tapi sudah diingatkan bahwa hukumannya itu akan dahsyat sekali. Wah, bisa-bisa melebihi gempa bumi yang kemarin ya. Ngeri pokoknya ya. Nah, di pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, di situ dituliskan bahwa bagian akhir kitab Zefanya berisi nubuat tentang janji pemulihan umat pilihan di masa depan. Nah, ternyata Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan masih mengasihi bangsa Yehuda. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu baik ya, meskipun umatnya nakal, kita pun kadang nakal, tidak taat, tidak dengar-dengaran, bersungut-sungut. Tapi Tuhan masih tetap mengasihi kita. Contoh kecilnya, kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan hidup sama papa mama, kita masih bisa makan dengan baik, kita masih bisa bersekolah, masih menerima yang baik. Kita juga mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dari kitab Zefanya ini, kita mau belajar apa sih? Yang pertama, Allah sangat membenci orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Jadi Tuhan itu sangat benci kepada orang-orang yang hidup menyembah berhala. Coba perhatikan di layar adik-adik, kita baca bersama-sama apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah sangat membenci orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Lase, aku lo nggak nyembah patung seperti bangsa Yehuda, bangsa Israel pada waktu itu. Nah, berhala hari ini tidak hanya berbicara tentang patung, tetapi berhala hari ini adalah bisa gadget, bisa televisi, bisa apa? Yang lainnya yang membuat kita itu tidak lagi taat kepada Tuhan. Adik-adik ingat ya, berhala hari ini itu tidak kita menyembah patung secara langsung gitu enggak. Tapi dengan kita bermain gadget terus menerus, kita asik dengan dunia kita sendiri, sibuk dengan kegiatan kita sendiri, kita melupakan Tuhan. Waktunya beribadah, nanti dulu, aku belum selesai ini. Itu namanya menduakan Tuhan, menyembah berhala. Yang selanjutnya, yang kedua, hari Tuhan adalah hari yang dahsyat bagi seluruh dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap hidup dalam ketaatan iman. Nah, kalau sudah datang harinya Tuhan, wah kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi.
Untuk itu kita diingatkan juga kalau kita sudah percaya, sudah jadi anak-anaknya Tuhan, hidupnya harus tetap taat, harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak boleh bersungut-sungut. Nah, Lause, itu kan yang akan terjadi, yang sudah terjadi di bangsa Yehuda. Kita kan gak perlu khawatir. Nah, kita juga diingatkan. Kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang bisa membuat kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita diingatkan juga. Ingat ya, awas loh. Kalau kalian tidak hidup sungguh-sungguh, tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hukuman Tuhan juga bisa menimpa kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kita bersuka cita bahwa Tuhan masih mengasihi Lause, masih mengasihi adik-adik, masih mengasihi kita semua, sehingga kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh menolong dan memberkati kami saat ini. Biarlah kami yang masih kecil ini, kami boleh hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, boleh mengasihi Tuhan dan patuh akan Tuhan. Berkati Komisi Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulung Agung, berkati Lause-Lause yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Lause Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lause. Lause percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lause Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lause Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.